pandemi COVID-19 yang telah terjadi hampir setahun telah membawa keterpurukan bagi para pelaku usaha besar maupun usaha mikro. Salah satu yang paling terdampak atas pandemi adalah usaha warung Tegal atau warteg. Dan kini banyak usaha warteg yang tutup karena tidak sanggup lagi meneruskan sewa tempat. Warteg atau warung Tegal dari masa ke masa sangat dibutuhkan oleh kalangan masyarakat Indonesia. Selain menyajikan makanan siap saji secara instan dan enak, warung makan dengan harga terjangkau ini dapat dengan mudah ditemui di pelosok kota. Namun kini, seiring dengan pandemi COVID-19, eksistensi warteg di DKI Jakarta mulai goyah. Salah satunya pelaku usaha warteg Yogi. Demi mempertahankan usahanya tetap buka, ia pun merumahkan pekerjanya. Namun hal itu tak cukup untuk menekan pengeluaran di tengah makin minimnya pemasukan hari-hari. Kini untuk membayar kontrakan sewa tempat, ia mengaku kesulitan untuk memenuhinya. Kalau harapan saya sih sebagai pelaku usaha warteg sendiri ya, jadi kita pengen pemerintah ini cobalah kasih stimulus ke para pelaku warteg ini agar tetap berjalan sebagaimana mestinya. Ya kita sih tahu PSBB ini memang anjuran dari pemerintah untuk menjaga masyarakatnya untuk tetap sehat, tapi ya perlu dilihat juga kondisi kami sebagai pelaku UMKM warteg ini. Ya bisa dilihat keadaan sekarang gimana ya Mas, dengan karena makanan ini kan nggak bisa kuat lama selagi kita omset kurang atau itu banyak yang dibuang. Ya mohon untuk pemerintah lah ya untuk coba merangkul para UMKM. Ya saya dengan adanya warteg ini ya saya sangat beruntung sekali karena saya sebagai pembeli dengan orang bawahan, saya kenapa harus makan di warteg karena sesuai dengan harga yang relatif murah meriah. Pedagang warteg pun berharap kepada pemerintah pusat untuk memperhatikan UMKM, khususnya usaha warteg dalam kondisi masa pandemi ini. Dari Jakarta, Tirta Wijaya, Nusantara TV melaporkan. Pemirsa, warteg menjadi salah satu usaha yang paling terpukul oleh dampak pandemi. Dan untuk mengetahui sejauh mana kondisi para pengusaha warteg saat ini, kami sudah terhubung bersama Puji Hartoyo, selaku Ketua Paguyuban Pedagang Warung Tegal dan Kaki Lima se-Jakarta dan sekitarnya, atau disebut juga dengan Panda Wakarta. Dan pemirsa, inilah Dialog Nusantara Malam. Halo, selamat malam Mas Puji. Selamat malam Mas Adi. Mas Puji, bisa diceritakan untuk awalnya di Indonesia khususnya di Jakarta semenjak diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar, seperti apa yang dirasakan oleh para pedagang warteg khususnya di DKI Jakarta, Mas Puji? Baik, terima kasih Mas Adi. Yang pertama, selamat malam pemirsa NTV dan masyarakat pemirsa seluruh Indonesia. Yang perlu diketahui bersama adalah PSBB ini kita bukan anti ya Mas Adi. PSBB ini kita apresiasi karena ini kan bagian daripada program pemerintah untuk mencegah, melakukan langkah preventif terhadap penyebaran pandemi COVID yang cukup memprihatinkan dan meluas setiap harinya begitu. Nah, namun demikian PSBB ini harusnya diiringi juga dengan kebijakan yang seirama untuk pelaku bisnis, terutama di pelaku ekonomi kecil dan mikro seperti rumah makan, warteg dan sejenisnya begitu. Nah, atas dampak PSBB ini kita memang para pedagang warteg dan tentu pedagang-pedagang lainnya mengalami memang kelesuan pendapatan, kelesuan konsumen dan kemudian kelesuan pendapatan. Karena apa? Sebelum PSBB sendiri daya beli konsumen itu sudah turun Mas Adi, apalagi ditambah oleh adanya PSBB. Jadi akseptabilitas masyarakat, akses masyarakat untuk keluar itu semakin terbatas. Apalagi ada pemberlakuan work from home, kemudian work from office dan seterusnya. Baik. Itu yang menjadikan orang atau konsumen yang datang ke warteg itu semakin berkurang. Baik, untuk anggota dari Panda Wakarta sendiri saat ini berapa jumlahnya, Mas Puji? Panda Wakarta kita mendata ada 2.300 pedagang se-Jabodetabek yang
terdaftar resmi ya Mas Adi, by name, by address, kita punya semua, bahkan rekening mereka begitu. Tapi sesungguhnya di luar yang terdaftar tadi ada sekitar 38.000 warteg yang ada se-Jabodetabek plus ya, termasuk wilayah Banten misalkan Serang dan Cilegon begitu. Nah, dari 2.300 itu yang kami lakukan komunikasi dan mitigasi sejauh ini. Selain di luar itu ya, warteg-warteg yang di luar yang sudah terdaftar itu kami juga mendengar kabar, kemudian informasi yang masuk rutin kepada kami begitu. Dan untuk selama setahun ini dari para pedagang warteg khususnya, apa saja yang dilakukan untuk bisa bertahan? Jadi karena pandemi ini kan sifatnya sangat masif begitu ya, Baik. efeknya begitu. Bukan saja soal daya beli, tapi juga orang yang datang ke warteg ini kan semakin berkurang, sehingga omset kami, omset para pedagang warteg ini semakin menurun begitu. Bahkan tidak menurun lagi, anjlok begitu. Kalau Baik. turun itu kan grade-nya 10%, 20%, tapi kalau sampai 90% ini bukan turun, tapi anjlok begitu ya, loncat begitu kira-kira. Ini 90%, Mas Puji. Ya, hingga 90%. Jadi yang tadinya bisa mendapatkan income setiap hari 2 juta, sekarang paling bisa mendapatkan 200-300 ribu. Bahkan untuk modal pun mereka kesulitan. Nah, ini pertanyaan tadi soal bagaimana mereka kemudian bertahan. Yang dilakukan adalah, pertama, mereka menghemat belanja. Jadi sampai belanja itu dihemat. Misalkan biasa belanja cabai itu 1 hari 1 kilo, ini dikurangi 1/4 misalkan. Ya memang akhirnya kualitas makanan agak sedikit berkurang pedasnya begitu. Baik. Kemudian yang dikurangi adalah varian menu. Yang biasanya ada sekian belas menu, misalnya 15 menu, sekarang dikurangi menjadi hanya 12 menu begitu. Nah, ini yang dilakukan oleh para pedagang. Juga untuk mengefisiensikan cost dan modal, mereka banyak yang memulangkan karyawan, sehingga yang dagang adalah cuman suami istri begitu, karena ini demi menghemat modal dan operasional rumah makan. Baik, dan sebagai asosiasi apa saja sebenarnya sudah dilakukan pada Wakarta ini, Mas Puji, untuk menyuarakan dan mewakili dari para pedagang warteg ini? Ya, yang sudah dilakukan oleh kami dari Asosiasi Pedagang Warung Tegal Paguyuban, Pedagang Warteg dan kaki lima Wakarta, ini yang pertama kami sudah melakukan kerjasama dengan pihak-pihak swasta begitu ya. Tempo hari kami dengan aksi cepat tanggap yang telah memberikan makan gratis kepada warga se-Jabodetabek yang jumlahnya ada 1.000 warteg yang berjalan alhamdulillah bisa sampai dengan kurang lebih 3 bulan. Kemudian yang kami lakukan lagi adalah kerjasama kemarin dengan Yayasan BUMN untuk Negeri. Baik. Dengan makan ribuan bungkus, kemudian juga dengan sponsor yang sudah kami lakukan. Nah, ini yang dengan pemerintah yang barangkali masih kami merasa kurang ada perhatian lebih begitu ya. Meskipun kita dengar sudah ada yang namanya bantuan presiden yang jumlahnya hampir kurang lebih 12 juta ya UMKM yang diberikan suntik. Baik. Permodalan, tapi jumlahnya sangat kecil dan itu sangat tidak signifikan. Dari bantuan UMKM tersebut, apakah Mas Puji belum bisa merasakan dampaknya khususnya bagi para pedagang warteg ini? Kebetulan kalau untuk bantuan UMKM kemarin, jadi yang perlu kita ketahui, Kementerian Koperasi itu mereka tidak bisa melakukan kebijakan eksekusi direct begitu untuk kebijakan sektor real. Jadi mereka hanya sebagai fasilitator dan mediator. Misalkan ada bantuan untuk sektor ekonomi mikro. Jadi mereka hanya memfasilitasi mana datanya, mereka akan diberikan sebuah stimulus melalui perbankan atau lembaga finansial, tapi tidak bisa melalui intervensi langsung ke para pedagang atau pelaku usaha. Nah, itu yang agak sulit. Sementara untuk para pedagang level seperti warteg ini, untuk akses ke perbankan dan lembaga finansial itu agak kesulitan, karena BI checking sedikit ke tracking aja, ke lacak aja, itu sudah tidak disetujui begitu. Belum lagi ada persyaratan-persyaratan yang prosedural yang agak rumit begitu. Sementara pandemi ini harus ada upaya cepat untuk bisa dilakukan untuk memberikan daya kuat kepada para pedagang. Itu kesulitannya.
Mas Adi. Berarti selama ini masih perlu ada tanggapan, harus ada tanggapan pemerintah, khususnya seperti itu ya, Mas Puji ya? Betul sekali Mas Adi, ya kita apresiasi dengan bantuan stimulus yang kemarin sudah digulirkan oleh Pak Presiden dengan Kementerian Koperasi yang jumlahnya ada 12 juta. Tapi perlu diingat 12 juta UMKM itu bantuannya 2,4 juta per UMKM. 2,4 juta itu, mohon maaf kalau untuk operasional modal saja itu paling hanya bisa berjalan sekitar 1 minggu. Padahal ini rentang waktu pandemi ini sangat panjang begitu, apalagi PSBB ini berjilid-jilid begitu ya, hingga berbulan-bulan. Belum lagi ditambah kita harus berhadapan para pedagang itu dengan kontrakan Mas Adi. Kontrakan ini mereka harus membayarkan kos kurang lebih 40 hingga 80 juta per tahun. Bayangkan untuk modal diputar saja, untuk putaran modal saja mereka tidak bisa. Karena tidak ada break even point, tidak ada pemasukan yang impas antara modal dengan pendapatan. Mereka harus berhutang begitu. Belum lagi untuk bayar kontrakan. Maka mereka akhirnya banyak yang pilih mudik untuk meminimalisir biaya dan hutang yang terus membengkak. Gitu. Dan ini tentunya berbeda dengan para pedagang kaki lima atau mungkin sama dengan pada pedagang warteg? Kalau pedagang kaki lima itu tidak terlalu dibebankan dengan biaya kontrak. Mereka itu kan punya fleksibilitas untuk berdagang begitu ya. Baik. Karena mereka mobile begitu. Kalau mereka tidak ada kos tambahan itu, jadi mereka agak ringan. Beda dengan warteg begitu. Dan rumah makan yang memang harus menyewa kios atau tempat begitu. Baik Mas Puji, terima kasih atas perbincangan malam hari ini. Terima kasih. Dan tentunya kita sama-sama berharap agar semua para khususnya UMKM dan juga para pedagang warteg dan kaki lima tetap bisa berjualan seperti biasanya. Terima kasih Mas Puji, selamat malam. Mas Adi, selamat malam.